Shalom. Shalom, kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Saya minta ketersediaan Kak Agus untuk pimpin kita doa pembuka. Ya, kita awali ibadah kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat lawatan melalui setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh kebaikan-Mu, oleh kasih karunia-Mu, oleh tuntunan-Mu, kami boleh datang ke tempat ini, bahkan boleh membawa hidup kami, untuk kami boleh datang beribadah pada hari ini Tuhan. Urapi setiap pribadi kami yang hadir, baik yang boleh menyaksikan secara live streaming. Kami yakin urapan Allah sama atas setiap kehidupan kami, karena kami rindu Tuhan, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu, dan rindu boleh datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal dengan sampai berakhirnya. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang tidak berkenan di luar daripada Engkau Tuhan, yang mengganggu hati dan pikiran kami jalan ibadah ini. Satu hati kami menolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yakin Roh Kudus hadir melalui setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mengawali ibadah kami. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu benar. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu benar. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu benar. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu menarik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk kita akan berhenti menyembahkan nama-Mu. Hidup yang baru
masih tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu ini lagi.
kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang Tuhan Yesus, inilah setiap pujian kami. Engkaulah sumber perlindungan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, dan Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami tinggal diam dalam Engkau, hidup sesuai dengan firman, kami yakin masa depan kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali.
Selamat sore, salam. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena kesempatan sore yang indah ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk yang kesekian kalinya kakak boleh kita sama-sama sharing untuk kebenaran firman Tuhan, sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti kemarin mungkin ada sudah dibagikan di grup IRG untuk tema kita saat sore hari ini, the future, yaitu masa depan. Kenapa kita harus berbicara tentang masa depan? Karena setiap kita percaya ada masa depan kita yang indah atau masa depan yang suram. Kita nggak tahu masa depan kita ke depannya. Mungkin di sini dari sekian persen pasti pernah mengalami keraguan. Siapa yang pernah mengalami keraguan dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Yang ragu-ragu akan masa depannya. Ya, sama. Kakak dulu, ketika kakak dulu menginjak bangku sekolah, kuliah, selesai kuliah, lulus kuliah, kakak bingung. Apakah masa depan saya nanti bagaimana? Apakah saya bisa menjadi seperti orang lain? Apakah saya bisa menjadi seperti teman saya, bisa menjadi kakak saya, menjadi seperti keluarga saya? Nah, kita akan mengalami kebimbangan untuk masa depan. Tapi di sini kita yakin, kita belajar dalam firman Tuhan, kita tidak akan ragu lagi untuk masa depan kita. Karena kita yakin dan percaya masa depan kita ada di dalam Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan masa depan kita? Dapat kita raih, dapat kita capai, dapat kita memperoleh keberhasilan, yaitu dengan kita memulai kebiasaan kita dari hari ini. Kebiasaan kita hari ini menentukan masa depan kita yang akan datang. Nah, pertanyaannya, apakah kebiasaan kita hari ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Sudah hidup dalam komunitasnya Tuhan? Hidup dalam ruang lingkup keluarga kita, atau bahkan sudah jauh dari Tuhan? Nah, di sini dijelaskan masa depan kita hari ini menentukan kehidupan kita yang akan datang. Nah, bagaimana kita bisa menentukan masa depan kita yang akan datang dengan gilang gemilang? Pertama, kita harus tanggalkan kebiasaan lama kita. Nah, karena kebiasaan lama kita itu akan menunda kita untuk memperoleh masa depan kita. Kebiasaan lama kita, nggak usah kakak tanya satu persatu. Kita boleh introspeksi diri kita. Apa kebiasaan lama kita hari-hari ini yang membuat kita untuk menunda hal untuk masa depan kita? Kita boleh pulang nanti, boleh introspeksi diri. Apa kebiasaan lama saya yang harus saya rubah? Karena dengan kita menentukan masa depan kita, kita harus menanggalkan kebiasaan lama kita dulu. Introspeksi diri masing-masing. Kebiasaan lama saya apa ya? Nah, kita harus tanggalkan itu dulu. Robah. Karena ketika kita merubah kebiasaan lama kita, kita akan berjalan menuju masa depan kita. Nah, karena ketika kita sekarang sudah di dalam jalurnya Tuhan, kita harus hidup menurut maunya Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Nah, mungkin terkadang banyak orang bilang, oh masa depan kamu ini suram. Kamu ini gak seperti temanmu yang itu, kamu ini gak seperti kakakmu, kamu ini gak seperti dia, gak seperti dia, gak seperti dia. Patahkan semuanya itu. Karena firman Tuhan berkata, masa depan kamu ada di dalam Tuhan. Masa depan kamu bukan ada di omongan orang lain. Bukan ada di omongan si A, bukan ada di omongan si B. Karena kadang omongan orang itu mematahkan semangat kita untuk kita melangkah ke masa depan kita. Sedangkan Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, masa depan kamu ada di dalam tanganku. Masa depan kamu ada dalam tanganku. Nah, oleh sebab itu, kita boleh baca di kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ini kitab yang paling populer ini. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menyediakan rancangan yang terbaik untuk semua anak muda yang ada di sini. Tidak ada Tuhan menyediakan rancangan kecelakaan. Meskipun datang badai boleh datang silih berganti, pencobaan boleh datang silih berganti, firman Tuhan berkata, sebab aku akan memberikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Dia memberikan kemampuan untuk kita agar kita bisa melewati setiap masalah kita. Kadang kakak berpikir gini, ketika kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah ada dalam diri kita. Terkadang kita salah berdoa. Terkadang kakak introspeksi diri, oh ternyata saya akhir-akhir ini salah berdoa. Tuhan jauhkan masalah dalam hidupku. Tuhan tankingkan masalah dalam hidupku. Tapi Tuhan bilang di sini pencobaan itu boleh datang. Terkadang saya akhir-akhir ini merubah cara untuk berdoa. Tuhan, biarkanlah saya boleh melewati setiap masalah pencobaan. Saya yakin Tuhan akan memberikan kemampuan. Jadi dulu kalau kakak berdoa dulu, Tuhan jauhkan masalah dari dalam hidupku. Masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada, nggak bisa kita tangking, nggak bisa kita jauhkan. Cuman masing-masing pribadi kita menyikapi ketika kita ini sama-sama diletakkan masalah beban. Misalnya kita dikasih botol aqua satu-satu. Untuk Yunda, untuk Casey, untuk Niko, semuanya dikasih satu botol aqua. Ini botol aqua satu. Kita pegang. Nah, pasti dalam hitungan waktu 30 menit atau 15 menit pasti ada yang merasa capek. Kecapean tangannya. Nah, itu beban yang kita pikul. Nah, tetapi ketika masalah kita taruh, botolnya kita taruh. Pak, kita taruh. Tuhan, ini masalahku, ini pergumulanku, taruh. Pak. Jadi merasa ringan. Terkadang orang dalam kehidupannya ketika dia menghadapi masalah, dia bawa nih masalahnya. Di rumah, ke tempat kerja dibawa, di kampus dibawa. Jadi masalahnya berasa berat karena dibawa terus. Tetapi ketika masalahnya dia bawa dalam doa, kasih kepada Tuhan, pasti kita mengalami kelegaan. Dan kita yakin firman Tuhan berkata, setiap pencobaan itu Tuhan akan berikan jalan keluarnya agar kita bisa menanggungnya. Nah, dalam Amsal juga berkata pasal 23 ayat yang ke-17, janganlah kita iri dengan orang-orang di luar sana. Terkadang kita bisa iri, Kak, kenapa sih orang di luar sana tidak mengenal Tuhan, jarang beribadah, jarang datang ke gereja, jarang ikut komunitas kok. Mereka happy-happy aja, malah setiap yang mereka lakukan diberkati, rasanya serasa diberkati gitu. Hidup mereka berlimpah, semuanya ada. Jangan kita iri dengan semuanya itu. Karena jangan kita minder. Kayaknya kalau kita minder, kok orang yang tidak mengenal Tuhan kok diberkati, seolah diberkati gitu. Studinya diberkati, tapi saya kok serasa tidak diberkati gitu. Jangan minder dengan orang seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, masa depan kamu ada di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, di manakah Tuhan meletakkan masa depan kita? Tuhan meletakkan masa depan kita itu ada dalam diri kita masing-masing. Nah, Tuhan meletakkan masa depan kita ada dalam diri kita masing-masing. Pertama, kenapa harus melihat dalam diri kita? Yang pertama, kenapa kita harus melihat dalam diri kita masing-masing? Karena ada Tuhan tinggal di dalam kita untuk menjadi raja. Tuhan tinggal dalam diri kita untuk menjadi raja, bukan sebagai tamu. Nah, pertanyaan yang sekarang, apakah Tuhan dalam diri kita ini sudah kita jadikan sebagai raja atau sebagai tamu? Tamu yang datang dalam hidup kita, Roh Kudus datang hidup kita, tapi sebagai tamu yang numpang aja.
tapi kita tidak menjadikan Tuhan dalam diri kita itu sebagai raja. Bagaimana kita menjadikan Tuhan dalam diri kita sebagai raja? Intim dengan Tuhan, cari Tuhan. Setiap pergumulan kita doakan, andalkan Tuhan, undang Tuhan masuk dalam diri kita. Terkadang ketika orang ada masalah, dia lari kepada orang lain, curhat kepada orang lain. Ada sakit datang ke orang pintar. Kakak pernah melihat ada orang sakit datang ke orang pintar, sembuh. Padahal itu perbuatan iblis. Iblis bisa menyembuhkan nggak? Saya tanya. Iblis bisa menyembuhkan nggak? Iblis bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan, iblis bisa menyembuhkan. Tapi perbedaannya, ketika kita datang kepada iblis, dia menyembuhkan kita. Minta sesajen, misalnya ayam, apa kayak gitu, dikasih, sembuh kita. Terus dia buat kita sakit lagi, beberapa bulan sakit lagi, datang lagi kepada dia. Sembuh lagi, datang lagi, sembuh lagi. Kenapa dia buat kita seperti itu? Karena ketika kita disembuhkan, kita merasa, oh dia hebat gitu. Orang itu hebat. Terus kita datang lagi, kasih lagi sesajen, kasih lagi, sembuh lagi. Terus seperti itu. Itu perbuatan iblis. Iblis bisa menyembuhkan kita, tapi perbuatan yang salah. Ketika kita ada masalah, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Dia bisa menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Apapun bisa Tuhan lakukan. Makanya setiap permasalahan kita andalkan Tuhan. Nah, terus kenapa kita harus mengundang Tuhan dalam hidup kita? Karena penting kita tahu agar kita peka dengan panggilan kita. Masing-masing pribadi kita ini ada panggilan. Ada panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, terus yang kedua, kenapa harus melihat ke dalam diri kita? Kenapa masa depan itu ada dalam diri kita? Introspeksi diri kita. Kenapa masa depan kak, kenapa masa depan itu ada dalam diri kita? Nah, karena di dalam diri kita Tuhan sudah berikan talenta, bakat, keahlian yang bisa kita lipat gandakan. Karena dalam diri kita Tuhan berikan talenta, keahlian, bakat, kemampuan. Ada. Setiap pribadi kita ada Tuhan beri minimal satu. Nah, kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Tentang perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian keluar kota, yang memanggil hamba-hambanya untuk dipercayakan talenta kepada mereka. Setiap orang diberikan 5 talenta, ada 2, ada 1. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Nah, yang uniknya dari nas ini, majikannya ini tahu hambanya itu mampu diberikan berapa talenta. Dia tahu, oh kamu 5, kamu 2, kamu 1. Nah, demikian juga Bapak kita di surga. Dia tahu setiap kemampuan kita yang ada di sini. Dia tahu. Misalnya Yunda saya beri 2 talenta kata Tuhan. Casey 2 talenta, Niko 3 talenta, Ronald 1 talenta. Nah, coba mulai saat malam hari ini kita lihat dalam diri kita. Renungkan, apa sih talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Sadari itu. Karena dalam diri kita ini masing-masing tersimpan talenta yang mungkin kita kuburkan dalam-dalam tapi belum keluar gitu. Keluarkan talenta dalam diri kita itu pasti ada. Coba setiap orang doa minta tuntunan Roh Kudus, Tuhan tunjukkan talenta itu. Pasti ada. Minimal 1 ada dalam diri kita. Kembangkan. Nah, jangan sampai seperti ini, hamba yang dikasih 1 talenta, ketika tuannya pulang, dia malah menguburkan talenta itu dalam-dalam dan memberikan talenta itu ketika tuannya pulang. Oleh sebab itu tuannya marah besar dan menghukum dia. Demikian juga kita, jangan sampai Tuhan nanti datang bertemu dengan kita, Tuhan tanyakan, apakah talenta yang saya berikan kepadamu sudah kamu kembangkan atau tidak? Atau malah kamu kubur dalam-dalam?
Karena dalam diri kita ini Tuhan sudah berikan talenta masing-masing. Seperti kakak sadari, kalau saat ini kan Tuhan berikan kepada kakak talenta untuk mengajar. Nah, mengajar kita sama-sama sering kebenaran firman Tuhan. Tapi kakak menyadari bahwa talenta saya itu, bakat kakak itu memang khususnya di worship leader. Kalau suruh kakak main musik nggak bisa. Kakak belajar berapa kali main keyboard sambil main, nggak bisa. Bisa main keyboard, semua lagu bisa, tapi nadanya dari C, pakai transpose. Transpose mungkin bisa, ada yang tahu transpose. Pokoknya nada apapun lagunya dari C mainnya. Kalau disuruh dari D atau E kacau sudah. Nggak bisa. Disuruh main drum nggak bisa, kontak. Karena main drum ini otak kiri dan otak kanan harus jalan. Untuk ketukan kaki dan tangan beda. Nah, jadi kakak menyadari talenta yang kakak berikan yaitu memuji menyembah Tuhan itu. Nah, kakak menyadari itu. Nah, ketika kita diberikan talenta oleh Tuhan, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, kembangkan. Nah, yang bisa tamborin, ajarin temannya yang bisa tamborin. Yang bisa multimedia, ajarin temannya. Yang bisa main musik, ajarin temannya. Nah, yang bisa, pokoknya talenta kita dalam diri kita masing-masing ini tidak harus di atas mimbar. Talenta mengajar, diberi karunia untuk mengajar. Nah, didiklah anak muridmu dengan baik. Talenta melayani sesama, layanilah temanmu. Talenta mendoakan temanmu. Itu semua talenta yang Tuhan berikan. Tidak semua orang yang bisa mendoakan, tidak semua orang yang bisa melayani. Nah, masing-masing. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, oleh sebab itu, ketika pulang nanti, renungkan, doakan, pasti Tuhan kasih jawaban. Talenta itu kembangkan. Nah, terus hal yang ketiga, kenapa kita harus melihat dalam diri kita? Karena dalam diri kita Tuhan memberikan karunia roh untuk melayani sesama kita. Nah, kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada semua orang roh diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada orang lain yang sama diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sampai ayat yang ke-12 itu ada diberikan Tuhan karunia hikmat, pengetahuan tentang iman, penyembuhan, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, dan mendoakan. Nah, masing-masing diberikan Tuhan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kembangkan itu, seperti kakak bilang, suatu penyesalan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan tanyakan, sudahkah kamu kembangkan talenta yang saya berikan atau belum? Nah, itu menjadi rema dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyadari akan panggilan kita. Oleh sebab itu berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Nah, terus bagaimana Kak? Bagaimana kita tahu talenta itu ada dalam diri kita? Ini kita sudah tahu loh talentanya, Tuhan kasih talenta dalam diri kita. Terus pertanyaannya, bagaimana Kak saya bisa tahu talenta yang ada dalam diri kita? Dalam diri saya ini saya masih bingung. Nah, pertama berdoa tanya Tuhan. Yang kedua, tanya kepada pemimpin rohanimu. Pasti kita ini ada masing-masing pemimpin rohani kita. Tanya kepada pemimpin rohanimu. Ketiga, temukan komunitasmu yang tepat. Temukan komunitasmu yang tepat. Karena dari situ kita tahu akan muncul talenta kita. Mungkin talenta kita terpendam. Mungkin ada yang, wah saya ini malu-malu Kak, tapi dia bisa gitu. Malu untuk melakukan, untuk melayani, tapi bisa. Ketika disuruh pasti dia bisa. Nah, oleh sebab itu talenta yang ada itu, yang masih ragu-ragu itu kita kembangkan. Pasti ada muncul dalam suatu komunitas kita ketika kita hidup dalam komunitas yang tepat. Nah, ada suatu ungkapan perkataan dari Presiden Amerika Serikat yang ke-35, yaitu John F. Kennedy. Dia berkata seperti ini, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta itu. Nah, sekali lagi, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta itu. Nah,
kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta. Seperti kakak bilang tadi, tidak ada orang yang tidak memiliki talenta. Minimal satu Tuhan berikan. Nah, oleh sebab itu pulang dari sini sadari akan panggilan kita, akan talenta kita, lakukan, bagikan, berbagi untuk orang lain, kembangkan. Jangan disimpan untuk diri kita sendiri. Jangan mengubur dalam-dalam, tapi bagikan. Nah, pertama tadi lihat ke dalam diri kita. Kedua, ada talenta untuk dikembangkan. Ketiga, ada karunia roh yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Nah, untuk menutup khotbah, kakak ada suatu cerita. Nah, di luar negeri, yaitu ada seorang bernama William Wardrop. Nah, William Wardrop ini bersama istri dan anaknya berkunjung ke sebuah kota. Tapi mereka karena sudah kemalaman mau menginap di sebuah hotel. Nah, ketika mereka mendatangi resepsionis, ternyata resepsionis itu bernama George. George berkata, mohon maaf Pak, di kamar hotel kami sudah penuh karena ketika Bapak datang ke sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini sehingga untuk kamar hotelnya penuh. Tapi tenang Pak, saya tidak akan membiarkan Bapak dan istri dan anak-anak Bapak untuk pergi dari hotel ini. Karena di luar cuacanya sangat buruk sekali. Saya akan memberikan kunci kamar saya sehingga Bapak boleh menginap di kamar saya dan besok pagi Bapak boleh melakukan perjalanan. Nah, jadi setelah mereka menginap di hotel itu, di kamarnya Josh, ketika mereka mau pergi, si William Wardrop ini berkata dengan Josh, suatu saat nanti ketika saya membangun sebuah hotel, saya akan memanggil kamu untuk menjadi manajer di sebuah hotel saya. Nah, terus Josh berkata, mungkin Josh cuma tersenyum karena dia berpikir ini cuma hayalan atau lelucon dan sebagainya. Nah, ternyata 2 tahun yang akan datang, si Josh ini mendapat surat dari William Wardrop bahwa dipanggil untuk menjadi manajer di sebuah hotel yang dia bangun. Bisa searching di Google kalau William Wardrop ini membangun hotel yang bernama The Wardrop Astoria. Nah, ternyata William Wardrop ini membangun ratusan hotel. Karena kenapa Josh ini bisa dipanggil menjadi manajer hotel? Karena dia mempunyai karunia untuk melayani sesamanya. Ketika dia melayani Bapak ini dengan baik, dia mau berbagi, dia mau merelakan kamarnya untuk Bapak ini. Nah, suatu saat Tuhan akan mengangkat dia karena dia mempunyai karunia untuk melayani orang. Nah, karena karunia ini masing-masing Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita masih ada kesempatan, ada karunia, berbagi dengan orang lain. Selanjutnya Tuhan yang akan bertindak, akan memberkati kita. Amin. Sekian untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Harapanku di dalam-Mu, hanya Engkaulah Tuhan dan kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman pengharapan kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, masa depan kami, harapan kami sungguh indah di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
Engkau sedia, tak pernah gagal. Kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang saat masa depan harapanku di dalammu. Kami tahu Tuhan, masa depan setiap hidup kami ada dalam-Mu. Jaminan hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh Tuhan, masa depan setiap hidup kami ada dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami boleh aman di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, setiap talenta yang boleh Engkau titipkan dalam setiap kehidupan kami, Engkau mengajarkan kami untuk mengembangkannya Tuhan. Bukan kami simpan dalam diri untuk kami kepentingan kami pribadi, bukan kami kubur dalam-dalam Tuhan. Tapi boleh Engkau singkapkan dalam setiap kehidupan kami. Engkau boleh berbicara dalam setiap hati kami. Ini talenta yang saya berikan kepada Engkau. Ini talenta yang saya berikan kepada Anda. Ini talenta yang saya berikan kepada setiap pribadi-pribadi Anda. Kembangkan itu, kembangkan itu. Biarlah Tuhan boleh menyingkapkan dalam setiap pribadi kita. Agar kita boleh pulang dari tempat ini, kita boleh menyadari bahwa talenta ini yang Tuhan titipkan kepada saya. Ini yang harus saya kembangkan. Ini yang saya harus lakukan. Ini yang saya harus bagikan kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dalam setiap diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan Roh Kudus dalam setiap pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu saat sore malam hari ini menegur setiap hati kami Tuhan. Agar kami boleh hidup dalam kehendak-Mu Tuhan, hidup dalam naungan-Mu Tuhan, hidup dalam suatu komunitas-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Apabila di akhir-akhir ini kami tidak menyadari akan suatu talenta itu Tuhan, kami lalai melakukan talenta itu Tuhan. Tapi firman-Mu saat malam hari ini mengajak kami untuk kembali dalam dekapan-Mu, kembali dalam suatu komunitas naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan yang indah saat malam hari ini. Kami juga Bapak berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di GBI Jalan Bangka dan Galaksi Tuhan. Baik pelayanan ibadah besok pagi dan sore di tempat ini. Engkau boleh memberkati setiap kami Bapak yang boleh hadir Tuhan. Baik melakukan secara live streaming, kami yakin Tuhan akan memberkati setiap ibadah yang dilakukan. Baik ibadah hari Minggu, ibadah anak-anak, ibadah Hiyut, ibadah WBI, bahkan doa-doa yang kami lakukan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap pribadi kami yang boleh datang menghadiri Engkau Tuhan.
Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Tuis Jinal dan Ibu Yance Tuhan, yang saat ini dalam keadaan yang kurang fit Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan naungan, memberikan pemulihan Tuhan. Bahkan iman pengharapan kami boleh dikuatkan Tuhan. Bahkan Pak Damai Jinal dan Ibu Tuhan, Tuhan akan memberkati baik dalam kesehatan kekuatannya Tuhan pulihkan. Bahkan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap kami, kuat dan teguhkan iman pengharapan kami Tuhan. Ketika kami boleh menghadapi setiap pergumulan masalah, terlebih anak youth di tempat ini Tuhan, Engkau boleh meneguhkan iman pengharapan kami. Masalah boleh datang silih berganti dalam setiap kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan berikan jalan keluar dalam setiap pribadi kami, sehingga permasalahan itu boleh kami menanggung dan boleh kami mendapatkan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, studi anak-anak youth di tempat ini Tuhan, dan Engkau akan membuat semuanya segalanya suatunya itu berhasil. Terima kasih Tuhan, sebentar di tempat ini kami akan memberikan persembahan kami, dan sepulang dari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Allah sempurna dalam setiap kehidupan kami, mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.